pemirsa, apa kabarnya Anda hari ini? Pros News kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya, Adil Faisal. Sejumlah berita teraktual, tajam, dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, mengawali berita pertama. Lagi-lagi, anggaran fantastis DPR RI bikin meringis. 4,5 miliar rupiah dianggarkan untuk perbaikan dan pengecatan kubah gedung Nusantara. Benarkah anggaran yang dikeluarkan sedemikian besar? Masih ingat dengan anggaran godean rumah dinas DPR? Budgetnya selangit, bikin warga menjerit. Tender senilai 48,7 miliar rupiah itu akhirnya dibatalkan karena menuai kritik dan polemik publik. Terakhir, DPR menganggarkan pengecatan kubah gedung Nusantara senilai 4,5 miliar rupiah. Anggota BURT DPR RI membantah bahwa anggaran fantastis ini hanya untuk pengecatan semata. Kerjaan cat dom itu bukan hanya sebatas pengecatan, tapi juga ada perbaikan konstruksi dan juga ada pengupasan. Kami sudah menyampaikan di BURT kepada Pak Sekjen dan jajaran untuk melakukan prosesnya secara transparan dan juga bisa kita pertanggungjawabkan. Tidak hanya urgensinya yang dikritisi, budget selangit ala DPR memang kerap menuai kontroversi. Pasalnya bukan kali ini saja DPR mengajukan anggaran yang besarannya dipertanyakan. Sudah sewajarnya perbaikan dilakukan jika ada kerusakan. Apalagi gedung Nusantara kerap menjadi lokasi event penting kenegaraan. Tapi perlu juga sensitivitas di masa seperti ini. Tugas DPR untuk memikirkan kepentingan rakyat, bukan warganya yang bolak-balik memikirkan anggota DPR. Baik pemirsa, beralih kepada berita selanjutnya. Eksekusi lahan usaha di Tanggamus diwarnai kericuhan. 3 orang yang dianggap melakukan provokasi diamankan petugas. Kericuhan antara petugas dan warga mewarnai jalannya eksekusi lahan sengketa dan pembongkaran bangunan usaha rumah makan di Jalan Lintas Barat, Sedayu, Tanggamus, Lampung. Sekitar 280 orang personel keamanan diturunkan untuk mengamankan proses eksekusi lahan ini. 3 orang yang dianggap sebagai provokator dan memperkeruh suasana diamankan petugas. Tadi ada beberapa sedikit insiden namun bisa kita amankan. Yang kita himbau adalah kepentingan masyarakat harus kita jaga. Karena lokasi eksekusi ini tepat berada di pinggir jalan jalur lintas barat yang mana menghubungkan Provinsi Lampung dengan Provinsi Bengkulu. Kericuhan pengosongan lahan ini bermula saat pemilik usaha rumah makan, Yohana, ia menolak pindah. Meskipun telah kalah dalam sengketa tanah di pengadilan dengan pemilik lahan. Setelah musyawarah antara dua belah pihak, akhirnya kesepakatan tercapai. Bangunan pun dibongkar menggunakan alat berat hingga rata dengan tanah. Pros News melaporkan dari Tanggamus, Lampung. Laporan rekan saya tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Salam Pros News.